Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is everybody else? We are still 28. All of us. Yang lain potongan nih belum pada masuk ya? Oke. Gimana tugasnya selesai? Selesai, Pak. Selesai, Pak. Oke. Pak. Coba menemukan apa di tugas kalian? Adakah yang tidak sesuai antara objektif di RBP dengan soal-soal? Maksud saya, misal objektifnya hanya C1 atau C2, misal soalnya nggak sama gitu, maksudnya nggak C1, nggak C2. Ada yang seperti itu? Halo? Ada. Ada. Gimana kejadiannya? Ada, Sir. Kalau saya mah jadi misalnya di objeknya tuh cuma C1 sama C2, tapi di soalnya tuh ada C3-nya gitu. Dan kebanyakan C3 lebih fokus ke C3 gitu, kayak gitu. Bisa objektifnya gimana bunyinya? Memahami dan menganalisis apa misalnya gitu. Menganalisis C berapa? Coba. Coba saya lihat. Duh, saya lupa passwordnya ini pakai komputernya, ganti komputer. Oke. Okay. Let me share my screen. Saya akan coba lihat kasus yang siapa ya? Baik. Tadi siapa? Manar. Tadi yang bicara siapa? Yang beda itu barusan siapa? Yang bilang? Iya. Ya, Pak Manar. Benar, Ustaz. Mana sih Manar? Ini ya. Oke,
I'll stop sharing. Oke. Memahami, menerapkan, dan menganalisis, dan mengevaluasi. Ini C berapa? Manar? Kalau bunyinya seperti ini C berapa? Everyone? Harus Manar? Coba. Ini tujuannya ini. Iya, Yang Sir. yang ada di KI. Iya. Oke, berarti ini C2. C2 understanding. Oke, berarti ini C berapa aja yang ada di tujuan? Menganalisis C4, C4 dan C5. Ini 1, memahami, berarti C berapa C2, ini? C4, Menerapkan? C2. Menerapkan? Apply. Berarti C berapa? Applying C3. Menganalisis? C4. Mengevaluasi? C5. C5. Ini udah berarti di soalnya pun di instructionalnya ini udah ada 4. C2, C3, C4 dan C5. Soalnya mana? Soal Di evaluasi. bawahnya, Sir. Di H1. Kalau nggak. Ini. Iya, itu. Ini soal yang ini C berapa? Itu lebih ke C applying maybe. Coba. C3. Ini pas. Complete the dialogue. Ini C match, yang match itu C1. Masa ini C1? Kan itu masukin yang betulnya kemana ya? Itu match nggak sih? Coba yang lain coba. Kalau seperti ini C berapa? C2 mungkin, Pak. C3 mungkin. C3. Terus ini apa? Ini cuma ini. Assessment-nya cuma ini. Ada lagi. Ada, Sir. Di atasnya ada soal satu juga. Kena ini. Yang ini. Ada Sir di atasnya. Di atasnya. Mana? Mana soalnya? Ada. Ini. Nah, itu juga soal. Kan ini yang tadi. Itu yang tadi ada soal satunya di atas ini sedikit, Sir. Ini. Oh, ini. Ya. Nomor 1. What are they probably? Apa kira-kira ini? Understanding C2. C2, Sir. Kenapa ini digolongkan understanding? Karena ada paraphrasing the dialogue. Ada interpreting ya.
Interpret, iya. Ada interpreting. Oke. Coba dibaca-baca lagi tugasnya. Kayaknya belum pada yakin ya. Iya, Sir, belum. Oke. Iya, Pak, masih. Iya, Pak. Pas membagi si soalnya ke C2, C3 itu masih kayak bingung, Bingung. Sir. Iya. Makanya dicari keywordnya. Kan kemarin saya sudah ngasih beberapa keyword kalau ada, ini ada proses interpreting. Jadi gini, semua kalau C1 ya pasti C1 saja prosesnya itu. Tapi kalau misalkan ini C2, berarti di sana tidak hanya melibatkan proses C2, tapi proses C1-nya ada di dalamnya, embedded gitu. Kalau C3 berarti udah otomatis C1 dan C2-nya prosesnya ada di sana. Ada remembering-nya, ada understanding-nya, tapi melebihi dari understanding saja gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi mereka tuh tidak isolated gitu. Kalau C4 ya pasti di dalamnya ada C1, C2, C3 seperti itu. Coba ini lagi, dilihat-lihat lagi. Oke, hari ini kita akan ngitung-ngitung yang sudah lama gak belajar matematika. Well, sekarang kita waktunya belajar lagi matematika. Kalau statistik sudah sampai mana belajarnya? Baru pengenalan, Sir. Masih pengenalan. Baru pengenalan. Berarti Ya, baru pendahuluan. Belum ngitung-ngitung di statistik. Belum. Oke. Hari ini kita akan belajar menghitung apakah soal kita itu valid atau enggak, misal seperti itu ya. Katakanlah kita ini memiliki satu kelas itu, misal untuk gambarnya saya nggak akan bawa banyak dulu jumlah siswanya. Jumlah siswanya kita katakan ada 10. Ada 10 orang jumlah siswanya. Ini ya, jumlah siswanya. Asep, Agnes, sampai Nadia. Katakanlah mereka mengikuti UAS. UAS-nya itu, nilai UAS-nya itu adalah yang X ini, kolom X. Asep nilai UAS-nya 6,5, Agnes 7, dan selanjutnya. Jadi, saya kasih keterangan dulu. X itu apa tadi? Nilai apa? Nilai Ini nilai UAS. Nah, saya ingin tahu apakah soal UAS yang saya bikin itu valid atau enggak secara keseluruhan. Jadi saya nggak akan dulu melihat nomor berapa yang valid atau enggak gitu. Karena kalau ngomongin validity sebenarnya kita bisa melihat dari sekian soal, misalnya dari 20 soal, nomor berapa saja yang tidak valid, nomor berapa yang valid, bisa saja melihat seperti itu. Tapi kali ini kita akan menghitungnya, tidak satu persatu dulu, kita akan menghitung apakah soal secara keseluruhan, soal yang kita bikin untuk UAS ini sudah valid atau belum gitu. Nah, katakanlah X ini adalah nilai UAS. Nah, biasanya salah satu cara untuk menghitung kalau di ranah pendidikan seperti ini, misal saya ingin tahu apakah nilai UAS ini secara keseluruhan ini sudah valid atau enggak, ini harus ada pembandingnya gitu. Harus ada nilai pembanding, harus ada kriterium pembanding. Pembandingnya bisa apa saja, tetapi yang paling cocok biasanya yang suka dilakukan oleh para guru kalau dilakukan, tapi saya yakin jarang dilakukan. Biasanya membandingkan gini. Ada di antara guru suka gini. Iya, si anak kok nilai UASnya gede tapi kesehariannya biasa-biasa aja. Gitu. Atau sebaliknya, ini anak sehari-harinya padahal pinter, bla 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 bla, tapi kok nilai UASnya kecil, jangan-jangan ada masalah dengan nilai UAS, misal. Seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini saya ingin membandingkan dengan rata-rata nilai harian gitu. Apakah ada kecocokan antara nilai UAS dengan rata-rata nilai harian? Jadi saya ingin membandingkan
ada nggak korelasi antara nilai UAS dengan nilai harian? Kalau ada korelasinya, dikatakanlah bahwa soal itu memiliki validity gitu, maksudnya valid. Kenapa seperti itu? Logikanya, ya logikanya gini. Orang yang bisa gitu sehari-harinya, insya Allah ketika UASnya pun bisa. Orang yang nggak bisa sehari-harinya, apakah UAS nggak bisa? Oh ya nggak juga sih. Mungkin dia belajar gitu. Tapi gini, ini adalah salah satu cara statistik untuk mencari apakah satu set soal itu valid atau enggak. Oke, bentar. Nah, ini ada dua cara. Caranya satu menggunakan dua-duanya sih rumus korelasi. Jadi nanti Anda akan belajar korelasi. Tapi yang pertama rumusnya adalah ini. R X Y eraser. Sama dengan tulisan saya jelek ya. Sigma XY per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Ini tulisan jelek saya bisa dimengerti atau diperbaiki lagi? Tulisannya. Baca, Sir. Bisa, Pak. Sambil nyatat aja kalian. Mana takut tulisan saya jelek. Terus nggak biasa pakai stylus nulis gini. Oke. Jadi sekali lagi, untuk menghitung apakah ini valid atau enggak, satu set soal UAS ini valid atau enggak, ini kita bisa menghitungnya dengan rumus R ini. R XY sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat dikali, maksud saya per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Gitu. Nah, ini ada 2X, ada 2Y, yang satu X besar dan yang satu X kecil. Nah, yang kita cari itu yang kecil-kecilnya ini. Nah, RXY ini juga XY yang kecil ya. Ini sigma XY juga sigma XY yang kecil. Ini sigma X kuadrat juga sigma X kuadrat yang kecil. Gitu. Nah, yang kecil ini apa sih sebenarnya? Jadi yang kecil ini sebenarnya adalah selisih antara nilai perorangan dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu biasanya kalau dalam statistik ini salah satunya digambarkan dengan X bar seperti ini. Ini bisa terlihat bahwa ini tuh X bar. Nah, X bar ini berarti adalah mean score. Ini adalah mean. Apa mean dalam bahasa kitanya? Halo? Rata-rata, Sir. Rata-rata. Rata-rata, Nah, Pak. ini melambangkan sum. Apa sum itu? Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan, total. Oke, coba ini kira-kira berapa jumlah keseluruhannya? Kita jumlah dulu. Berapa kira-kira? Bawa kalkulator tidak? Ada, Pak. Oke, biar cepat ya. Saya sum aja pakai Excel ya. Sum. Ini 65. Kira-kira min-nya berapa? Kira-kira nilai min-nya berapa? 6. 6. Masa Somi? Soalnya banyak 6 di sana. 6,5, Pak. Gimana cara ngitungnya? 65 dibagi 10. Iya. Min itu jumlah total dibagi, ya ini nilai rata-rata kan 3/10.
Ini dibagi, ini 10 kan? Berarti 6,5. Atau kalau di Excel sih enak pakai average saja. Seperti ini. Average. 6, nah. Ini berapa total yang ini? Yang sigma Y berapa? Sigma Y besar. Nona. Nawan. Oke, ini sigma Y besarnya katakanlah segini. Jadi nilai rata-ratanya berapa? 6,3 38. Berapa? 6,38. Ya, 6,38. 6,38. Gampang ya, tinggal bagi 10 kan gitu. Karena jumlah total 6,38. 10. Nah, Nah, untuk mengisi ini, X kecil ini, X kecil sama dengan X besar dikurangi X bar. Jadi kira-kira ini berapa? Sekali lagi, X kecil adalah X besar dikurangi X bar. X besar itu apa tadi? nilai UAS. Nilai UAS. Nilai Oke. UAS. Ini berapa kira-kira di sini? X kecil ini berapa? Halo? 0. 2. Ada yang Nol. bilang iya, ada yang nol. Berapa harusnya? Sir, itu tadi X kecil rumusnya apa ya? Mohon maaf. Ini ada di bawah nggak kelihatan? Besar dikurangi X bar. Nggak kelihatan? Siapa ya? Oh ya. X kecil adalah X minus X bar. Gitu. X-nya berapa? X besarnya Oh. 6,5. X barnya 6,5. Berarti di sini adalah 6,5. ya 0. 0 itu dari mana? 6,5 ini dikurangi 6,5 X bar ini. Oke, paham ya? Rata-rata. Rata-rata. Di sini berapa? Ya. 0,5. 0,5 dari mana itu? 5. 7 Oke, ini 7 dikurangi 6,5. dikurangi 6,5. Ini berapa di sini? 1. Hmm? 1. 1. Dari mana 1? Dari mana 1? 7,5. 7,5 dikurangi 6,5. Oke, 6,5. paham ya? Paham. Iya. Paham, Pak. Oke, ini berarti 7 dikurangi Iya. 6,5. Supaya cepat saya akan drag aja. Oh, salah ya? Ini harus 1 kayaknya. Ini berapa ini? Di sini. Min 0,5. Minus? Minus 0,5. 0,5. Oke. Sama ya? Sama. Ini? Minus? 1. Minus Minus 1, 1. Pak. Oh, nggak bisa ya? Oke, ini berarti 0. Ini? 0,5. 0,5. 0,5. Ini
Minus minus 0,5. Minus 0,5. Minus 0,5. 0,5. Oke. Udah ya ketemu. Nilai Y, gimana kira-kira nilai Y? Y besar dikurang nggak tahu deh. Ya, berarti di sini harus ada Y bar. Ya. Gitu. Mana nulis Y bar ya? Kok nggak ada ya? Oke, saya bikin dulu Y barnya. Y Astagfirullahaladzim. Bukan jadi Y bar ya? Y combining. Mana yang bar itu? Ini. Astagfirullah. Kok dikit ya? Tadi saya ngetiknya di komputer yang berbeda. Oke, saya tuliskan saja, weh. Ini, di sini ada. Nah, ini Y barnya ya. Bisa dipahami? Halo? Ya, Sir. Oke, ini Y barnya ya. Iya, bisa, Pak. Oke. Nah, berarti di sini berapa? Tinggal ini, we, 6,3 Kurangi ya, Pak. dikurangi 6,38. Minus 0,08. Oke. Ini dikurangi ini 0,30. 0,42 ya. Oh, salah itu bisa di break. Oke, terus 0,82. Terus selanjutnya seperti ini. Ini bakal mati seperti biasa di login ya. Ya, Pak. Ya, Pak. 5,1 F 14 F 16. Oke. Sudah diketahui sekarang nilai Y kecilnya semua. Nah, ini adalah X kecil kuadrat. Jadi gimana cara ngitungnya? Halo? Di sini berapa nilainya? X.
X dipangkat. Kecil kali X kecil. Iya. Dipangkatkan. 0. Di sini 0. Oh, Ini 0,1. Hai. 0,25. Caranya mana ya? Ini di 25. kan ya. Gini tuh. Ini square root square 2 gitu. Ini bisa nggak di sorodot? Bisa ya? Tapi itu ya bisa. Bisa kan? Nggak ada yang salah kan? Nggak ada. Kok ini 6? Nggak ada, Pak. Ini harusnya berapa? Iya. 0, Bener, Pak. Salah. 0,5. Ini salah nih. Salah. Nah. Masa ada nilai 6 di sini barusan? Oke, benar ya? Udah ya? Ya, sure. Coba ada yang salah nggak? 0,25, 1, 0,25, 0,25, 1, kemudian 1, 0, udah bener ya? Nah sekarang yang Y, ini square root, oke, 0,064, kecil banget ini nilainya. Koma 1764 0,67 Oke, ini kenapa ya? Angkanya kok seperti ini ya? Terus ada aneh nih. Oh, udah benar. Bapak itu yang nilainya min nggak di min lagi. Min kali min berapa? Sama Y kuadrat. Positif. Positif. Iya kan? Tapi jadi Y kuadratnya jadi gede ya? Hah? Gimana? Y kuadrat. Nilai Y kuadratnya jadi gede, lebih gede. Yang mana? Yang Denis. Yang Denis. Ini. Iya. Tapi benar kok segini. Benar kok segini. Oke. Benar. Kan kalau minus kalau negatif kan positif hasilnya. Makanya ketika dikuadratkan nggak ada yang nilai negatif lagi. Gitu. Paham ya? Oke. Ya, paham. Sekarang nilai XY. Kita isi dulu nilai XY. XY itu berarti X dikali Y gitu kan? Ini berapa di sini nilainya? X kecil dikali Y kecil. 0.